di palung hati yang paling dalam yang disebut dengan sir. Sir itu palung hati yang paling dalam yang tidak bisa diintai oleh setan, yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri. Dalam bahasa Al-Qurannya namanya qarin. Jadi nggak usah nyalain setan. Yang penting kamu sering melakukan evaluasi. Ya, selagi setan itu bukan makhluk fisik ya. Dia makhluk juga, tapi sifatnya adalah gelombang. Dia bisa masuk dengan darah yang mengalir di sudut tubuh kita. Nggak ada ruang-ruang kosong ya, semua setan masuk dalam otak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan kita juga setiap saat itu pertarungan dengan setan juga nggak mengenal waktu, pagi, sore, siang, dan malam. Ulur tarik dan saling menggoda dan sangat melelahkan sekali. Ya, tetapi nanti di dalam diri manusia itu ada di dalam hati kita, di palung hati yang paling dalam yang disebut dengan sir. Sir itu palung hati yang paling dalam yang tidak bisa diintai oleh setan, yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri. Namanya sir, itu tertutup, yang tahu hanya Allah. Jadi ibaratnya kalau di pesawat itu the black box ya, box hitam di pesawat itu juga yang membaca orang-orang khusus. Apa sebabnya pesawat itu terjatuh, apakah karena kerusakan mesin, apakah karena ada teroris, ada sebagainya, itu terekam. Dan setiap ada pesawat terbang yang dicari itu kotak hitamnya dulu. Dan itu tercemar lapis yang membaca juga tenaga ahli. Ya, jadi ibaratnya itu saja. Dalam hati manusia juga ada kotak hitam itu yang tersimpan, yang tidak bisa lain bisa membuka kecuali Allah sama diri kita sendiri. Itu dilindungi ya, namanya juga sir. Jamaknya itu asrar atau sarair. Nahnu nahkum bidhawair wallahu ya'lamu bis-sarair. Sarirah dan sir itu maknanya palung hati yang paling dalam. Yang sebetulnya bahwa Tuhan memberitahukan bahwa setan adalah musuh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu jelas-jelas musuh kamu. Itu tidak berarti kita suruh berkelahi dengan setan, bangga. Bukan, jangan salah makna, salah interpretasi. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh, jelas-jelas musuh kamu. Itu musuh kamu itu bukan suruh berkelahi dengan setan, bukan begitu. Artinya bukan begitu. Bagaimana Allah nyuruh berkelahi dengan setan, yang setannya bisa melihat kamu, kamunya tidak bisa melihat setan? Dia nampar kamu, balasnya gimana? Muter. Dia nggak bakal menang berkelahi. Maksudnya Tuhan memberitahukan setan itu musuh kamu itu supaya kamunya mendekat kepada Allah, minta perlindungan, bukan suruh berkelahi. Jadi sesungguhnya apapun yang dilakukan itu hanya simbol-simbol saja. Orang naik haji juga ngelemparin setan. Saya mau nanya, kena nggak jidatnya? Ya enggak dong. Itu kan menapak tilasi dulu nenek moyang kita waktu mencari Tuhan. Susah payahnya, jerih payahnya seperti itu. Lari-lari, muter-muter, yang lemparin setan dan sebagainya. Kita hanya menapak
mutilasi. Ya, sudah satu orang saja yang menderita, yang susah payah sampai ketemu Tuhan, kita tinggal napak tilas saja. Itu aja persoalannya. Ya. Nah, kemudian setan sendiri juga tidak bekerja sendirian. Ada lagi organ-organ tubuh kita yang lain, namanya ada nafsu, ada birahi, ada angan-angan, ada imajinasi, ada cita-cita, ada keinginan, ada memori, wah segudang lah itu. Dan semuanya itu adalah sifatnya adalah software yang terintegrasi dengan diri kita ini semuanya. Dan itu semuanya dipola, bisa berkolaborasi dengan setan-setan juga. Namanya nafsu, ya iya. Yang menggoda kamu siapa? Setan atau nafsu? Ya dua-duanya bersama-sama. Kalau nafsu kamu seperti apa? Ya mukanya seperti kamu juga. Namanya juga Pak Afkar juga. Namanya setanmu siapa namanya? Ya tato. Hidungnya sama. Persis kita tato. Nah, itu disebut istilahnya itu setan pendamping. Dalam bahasa Al-Qur'annya namanya qarin. Nah, ketika engkau terjerumus melakukan kemaksiatan, berzina, melacur, memperkosa, merampok, dan sebagainya, itu di penghujungnya kau mengatakan gara-gara setan aku ini tergoda gitu kan gitu. Nanti di hari kemudian dikonfrontir, engkau dihadirkan dan pendampingmu juga yang sama seperti kamu dikonfrontir. Betul, wahai Qorin, kamu menggoda Tato? Enggak. Apa yang kau lakukan? Enggak, dia tersesat sendiri kok. Aku hanya nyenggol aja dikit kok. Hanya menggeser titik tolaknya aja. Ya kan? Titik tolak itu 1/1000. 1/1 mili per 1000. Yaitu 1 mili dibagi 1000. Bergeser dikit aja. Setelah 10 kilometer akan renggang kok. Betul nggak? Tambah jauh, tambah renggang. Semakin jauh perjalananmu, ketersesatanmu semakin jauh. Itulah makanya Syekh mengatakan qala qarinuhu ma adghaituhu walakinnahu kana fi dhalalim ba'id. Syekh mengatakan, wahai Tuhan, aku tidak menyesatkan Tato kok. Dia mesesat jauh sendiri. Jadi apa yang kalau kan nyenggol doang. Nah makanya ke depan kita jangan urusan gitu menggoda. Udahlah nggak usah banyak nyalain setan, kesian juga sih. Setan disalah-salahin terus. Dia juga kan resmi. Dia itu menggoda kan resmi. Iya. Dapat izin Tuhan nggak? Ya iya. Berarti legal nggak? Legal. Sok aja nih. Kamu menggoda? Iya. Mana SIM-nya? Ada. Izin Tuhan ada. Jadi nggak usah nyalain setan. Yang penting kamu sering melakukan evaluasi. Ya, selalu mulai dari titik tolak. Makanya supaya jangan bergeser sedikit pun, titik tolak itu akan lurus, akan tepat apabila dua titik itu dihubungkan dalam jarak yang paling terdekat. Itulah namanya garis lurus. Jadi untuk membuat garis lurus adalah titik tolak yang langsung dihubungkan dengan target yang terakhir. Dua titik dihubungkan, itulah namanya garis lurus. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Oke.